Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Aplaus dulu. Apa kabar? Baik. Sebelum dimulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu ya, menurut keyakinan masing-masing. Silahkan pimpin ketua kelas untuk berdoa. Silakan pimpin doa, Mbak. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita mulai. Ibu absen dulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Siapa? Hosen sama Ayah. Untuk pelajaran hari ini kita akan membahas tentang ini, perubahan fisika dan juga perubahan kimia. Nah, sebelum memulai materi, coba silahkan lihat tayangan video yang sudah dibagikan lewat link berikut ini. Atau di HP kalian boleh dilihat itu. Silakan. Informasi apa yang kalian peroleh dari mengamati video barusan? Ya, manfaat. Silakan angkat tangan. Manfaatnya apa? Silakan angkat tangan. Menyetrika baju agar rapi. Itu perubahan apa? Perubahan fisika. Terus, siapa lagi yang bisa? Air yang menguap saat memasak. Itu perubahan apa? Perubahan fisika. Jadi dengan adanya uap air yang menguap, itu merupakan manfaat dari perubahan fisika. Jadi kita bisa tahu bahwa air itu sudah mengalami titik didih. Jadi mendidih itu bisa dilihat dari perubahan air menjadi uap tadi itu. Itu masuk ke perubahan fisika. Oke, lanjut. Nah, untuk pelajaran hari ini, kita akan membahas ini melalui diskusi dan juga praktikum. Kalian dapat menjelaskan apa itu perubahan fisika dan apa itu perubahan kimia. Kemudian menganalisis ciri-ciri pada perubahan fisika dan perubahan kimia. Kemudian menganalisis peristiwa perubahan fisika dan kimia yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menyimpulkan perbedaan antara perubahan fisika dan juga perubahan kimia. Itu tujuan hari ini. Nah, nanti Ibu akan melakukan penilaian pada saat kalian praktikum, juga akan dilakukan penilaian pada saat tes tulis nanti di akhir kegiatan. Sekarang silakan amati ini dulu. Gambar apa ini? Besi berkarat. Apakah pernah melihat besi berkarat? Di mana biasanya kalian lihat besi berkarat? Di gerbang.
Terus sekarang apa yang menyebabkan besi berkarat? Karena kena air. Terus apa lagi? Terkena matahari. Apa lagi? Sudah lama. Terus kena apa lagi? Selain air, tadi kan hujan, kena hujan. Terus kena panas matahari. Apa lagi? Kena apa lagi yang bisa menyebabkan besi berkarat? Apa lagi? Udara. Nah, sekarang Ibu akan membagikan materi ajar dan juga LKPD untuk praktikum ke kalian. Nah, sebelum itu, tapi kalian dibagi kelompok. Kelompoknya berdasarkan ini. Sesuai yang kemarin ya, pembagian kelompoknya. Ini belum saya rubah. Ya. Jadi kalian nanti berbagi kelompok sesuai arahan ini. Sebelum melakukan praktikum, silakan berdiri dulu. Silakan berdiri dulu. Kita melakukan ice breaking dulu, biar nanti semangat ketika melaksanakan praktikum. Ya. Oke. Kayaknya ini pernah kan kemarin itu yang saya kalau angka gerakan sesuai angka gitu ya. Ya. Konsentrasi. Lupa? Yang pertama, arahannya gerakan, kalian silakan menuliskan angka yang saya sebutkan dengan gerakan tangan. Yang pertama. Yang kedua, dengan gerakan kepala. Yang ketiga, dengan gerakan badan. Yang tangan itu cukup tangan kanan saja. Saya sebutkan yang sekarang ya, saya mulai. Angka 2. Nulis, silakan tuliskan berdasarkan angka yang saya sebutkan. Konsentrasi. Tangan dulu ya. Oke. Angka 8. Angka 4. Angka 5. Oke, sekarang dengan kepala. Angka 1. Angka 5. Mak, mungkin bisa ke depan, Mak. Mak, mungkin bisa ke depan. Saya ulangi ya. Dengarkan instruksinya. Ya, konsentrasi. Yang pertama, kalian menuliskan angka menggunakan tangan. Tangan kanan dan tangan kiri digerakkan semua. Terus yang kedua, menuliskan dengan menggerakkan kepala. Yang ketiga, menuliskan angka dengan menggerakkan badan. Oke. Angka, saya mulai ya. Angka 2. Angka 3. Angka 5. Sekarang menggunakan kepala. Angka 1. Ketawa nggak apa-apa. Angka ketawa nggak apa-apa. Kan nggak harus pegang sih, Mak. Namanya sedikit konsentrasi, tetap konsentrasi. Angka 9. Angka 7. Angka 6. Angka 8. Oke, kasih play dulu. Sekarang lanjut menggunakan badan. Angka 2. Angka 5. Ulangi. Angka 1.
bisa ke belakang. Nah, silahkan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing sesuai nama yang sudah dibagi kemarin. Silahkan. Silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Sudah? Oke. Masih syuting apa enggak? Aduh, harus sekarang. Iya. Sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing? Silakan masing-masing kelompok, ketua kelompok maju ke depan. Saya bagikan barcode. Di sini sudah ada materi ajar kalian dan juga LKPD yang harus kalian kerjakan untuk praktikum hari ini. Oke. Sebelum itu, Bu Ani mau mengingatkan kalian ketika melakukan praktikum, minta tolong dijaga keselamatannya ya, karena kita nanti kan berhubungan sama api. Terus setelah melakukan praktikum, tolong dibersihkan, dirapikan kembali, ya. Oke, kelompok 1 silakan maju ke depan, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, gitu ya. Silakan kelompok 1. Gimana? Kelompok 2, kelompok 3, ini kelompok 4, kelompok 5. Oke, silahkan di-scan barcode itu. Kalau nggak bisa di buku itu bisa ini dah. Nih, itu ditekan bisa. Anak-anak nggak bisa kamu tekan ini. Loh, di HP-nya nggak ada scannernya. Tiap HP ini kan ada scannernya ya.
Bro. Itu pakai yang di depan, sorry itu kepotong itu kayaknya. Itu yang itu tuh. Satunya LKPD, satunya materi. Mana nih, Mak? Ya, Mak. Ini. Ini. Dia yang berubah apa? Dari apa ke apa? Sudah berubah jadi apa? Dua. Dia berubah sama kayak tadi itu, air menjadi uap, berarti masuk ke berubah. Penijitnya mana dulu tahunya? Lilinnya, Kak. Mana dulu tahu? Jadi sisanya di sini. Ya, Bu. Setelah itu ini jangan sampai lupa ya. Baru tadi kan habis itu ujungnya balon itu yang biasa kita potong itu taruh di sini. Tutupi balon ini. Salah. Di botol. Kemudian tuangkan kayak di botolnya. Ini kan taruh di sambil lalu dipegang balonnya. Balon. Coba.
dalam. Bu, ini mana Bu? Iya, kan? Oh iya, langsung jawab ke situ. Yang praktek yang di sana. Dipegang ya nak ya, malah taruh ah. Teluk sare, Mbak. Iya, mandiri. Iya. Tidak sama ya. Sama. Tetap misalkan kayak garam tetap menjadi garam, itu bukan berubah jadi zat baru. Kalau pembakaran itu ada zat baru. Jadi yang terbakar itu kan berubah jadi hitam, gitu ya. SMK satu coba. Sudah selesai praktikum, kita presentasi. Oke, presentasi yang pertama dilakukan oleh kelompok 5. Kasih dulu, silakan maju ke kelompok 5. Yang lain mendengarkan, kemudian silakan bertanya jika ada pertanyaan. Silakan kelompok 1. Ayo Mas, bertiga maju juga. Iya maju juga, ayo maju. Itu sesuai dengan tabel. Silakan diamati ntar lagi ya. Mas yang tegak dong. Nah, jangan berimpitan, tunjukkan kalian siswa SMK itu berani. Oke? Ayo silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 5. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang hasil dari pengamatan kami. Percobaan pertama, keadaan awal balok tidak mengembang. Perubahan wujud ada, cair gas, menghasilkan zat baru tidak, perubahan warna tidak, terbentuk gas. Perubahan ini termasuk perubahan fisika. Percobaan kedua, obat nyamuk tetap keluar minyak. Perubahan wujud tidak ada, menghasilkan zat baru ya, karbon. Perubahan warna menjadi hitam abu-abu, terbentuk gas tidak, perubahan kimia. Terus yang adalah perubahan bentuk atau wujudnya tanpa mengubah komposisi kimia, seperti es mencair jadi air. Sedangkan perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru dengan sifat yang berbeda melalui reaksi kimia. Tuliskan ciri-ciri perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika hanya mengubah bentuk dan tampilan luar suatu zat tanpa mengubah keseluruhan kimianya, dan seringkali bersifat reversibel, bisa kembali ke semula seperti es mencair menjadi air. Perubahan fisika
Tuliskan perbedaan perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika hanya mengubah wujud atau bentuk suatu zat tanpa mengubah komposisi kimianya. Udah? Ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Ya ada. Nih, kalau perubahan fisika, dia itu berubah bentuk, berubah warna. Kan tadi sudah dijelaskan di awal. Kalau perubahan kimia, ini zatnya yang berubah. Jadi ada proses oksidasi. Misalkan pembakaran tadi seperti pembakaran nyamuk. Dia kan tidak kembali lagi seperti nyamuk kan, obat nyamuk kan. Nah, dia menghasilkan zat baru yang dinamakan dengan karbon, seperti itu. Ya, udah sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih pos dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih pos dulu temennya. Oke, setelah melakukan presentasi oleh kelompok 5, terima kasih karena sudah melaksanakan presentasi dengan baik. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Adakah yang bisa menyimpulkan pelajaran hari ini? Adakah yang bisa? Silakan angkat tangan yang bisa. Apa kesimpulan hari ini? Saya Bu, udah ya. Saya Bu, perubahan fisika adalah, perubahan kimia adalah. Habis itu, iya tunggu saya bertanya lagi. Kira-kira apa manfaatnya kamu terus? Acting. Harusnya sudah ya. Baik, setelah melakukan presentasi, kita akan membuat kesimpulan pada pelajaran hari ini. Kira-kira ada yang bisa menyimpulkan pelajaran hari ini? Oke, silakan. Apa, Mbak? Perubahan fisika adalah perubahan yang mempengaruhi bentuk atau penampilan suatu zat tetapi tidak mengubah komposisinya. Perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru dengan komposisi kimia yang berbeda dari zat aslinya. Oke, kasih plus dulu dong. Nah, itu tadi pengertian dari perubahan fisika dan juga perubahan kimia. Adakah manfaatnya dari perubahan fisika sama kimia? Ada yang tidak? Oke, silakan. Apa manfaatnya? Kimia mengubah air menjadi es untuk minuman gas. Oke. Kalau yang perubahan kimia? Perubahan kimia maksudnya baru dengan hubungan yang berbeda dengan seperti membakar sate. Memanggang sate. Kenapa dengan memanggang sate? Jadi mengubah, kalau membakar sate itu mengubah bentuk yang mentah menjadi yang masak tadi itu. Jadi ada perubahan di situ, ada perubahan zat kimia. Nah, itu berupa karbon, gitu ya? Oke. Ada pertanyaan untuk hari ini? Ada. Oke. Mudah-mudahan pelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian.
dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah pelajaran untuk hari ini tentang zat dan perubahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih untuk kalian. Silakan istirahat, dirapikan, jangan sampai tumpah itu namanya.